Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 475 Kota Wasa. Aku akan kembali. Lakukan. Pria botak pun bersuara dengan dingin. Beberapa petugas keamanan segera menyambar jarum menuju Victor. Ini adalah hukum akupuntur yang diciptakan oleh mereka, 3 jarum dan 72 lubang, yang berarti 3 jarum akan menembus 72 lubang pada badan orang yang diinterogasi. Ada 140 jarum di piring. Victor ditusuk di sekujur tubuh seperti landak, dan air mata serta hidungnya mengalir dengan rasa sakit. Masih ada air berbau yang menetes darinya, dirinya yang mengompol karena sangat menyakitkan sehingga dia tidak tahan. Tidak lebih dari sebuah penyiksaan. Seluruh tubuh Victor ditusuk dan kepalanya sangat sakit sehingga dia akhirnya tidak peduli dengan malu lagi dan melolong dengan tragis. Om Botak asteris. Aku salah. Tolong biarkan, lepaskan aku, kamu mau berapapun aku setuju. Kenapa gak begitu dari awal? Pria botak mencibir dan mengeluarkan ponselnya di hadapannya, minta maaf kepada Tuan Rocky asteris. Tuan Rocky tidak membunuhmu dan itu dia sudah sangat baik. Victor menangis dengan getir dan berteriak ke telepon. Tuan Rocky asteris. Otakku ditendang keledai sehingga aku berani melawanmu. Tolong lepaskan aku dan ampuni aku pergi. Aku berlutut padamu dan minta maaf padamu. Dengan ratusan jarum yang tertancap di tubuhnya, dia terlihat seperti landak. Pria botak merekam video ini dan mengirimnya ke nomor ponsel Rocky. Meski Rocky hanya memerintah mereka memukuli Victor, daripada petugas penegak hukum datang yang membuat si Margali ini melawan balik. Tapi pria botak ingin membereskan Victor dengan segala cara untuk melampiaskan amarahnya Rocky. Setelah akupuntur selesai, Victor memutar matanya, asupan udara berkurang dan lebih banyak udara yang dihembuskan. Dia grogi, bersumpah di dalam hatinya. Setelah dia keluar, pusat pemandian ini harus dihancurkan, dan pria botak serta Rudy akan dibunuh. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu, dan suara Agung datang dari luar. Kami adalah petugas penegak hukum, buka pintunya. Pria botak dengan cepat mengenakan congsam dan wig dan memberi isyarat kepada penjaga keamanan untuk menurunkan Victor sebelum melangkah maju untuk membuka pintu. Begitu pintu dibuka, aparat penegak hukum di luar pintu tiba-tiba dikejutkan oleh pelayan 3 kelompok 5 besar. Ternyata ada pelayan jelek di pusat pemandian kelas atas ini. Setelah beberapa lama, seorang petugas penegak hukum menunjuk ke arah Victor dan bertanya, dia. Apa yang terjadi padanya? Pria botak meremas tenggorokannya dan berkata, ini akupuntur baru kami. Setelah berbicara, dia segera mengedipkan mata pada Rudy, dan keduanya menyelinap keluar dari samping. Saat mereka datang, Tuan Rocky menjelaskan agar tetap rendah hati agar tidak membeberkan perilakunya. Victor tampaknya melihat sang penyelamat berjuang untuk mengatakan, beberapa orang baru saja memperlakukan saya. Sebelum dia selesai berbicara, petugas penegak hukum berteriak dengan tajam, Victor, Akademi Seni Bela Diri Murni Anda dicurigai melakukan penahanan, hukuman mati tanpa pengadilan, dan penjebak. Dan banyak kejahatan lainnya, dan telah ditutup. Sekarang Anda dibawa ke departemen terkait untuk interogasi. Setelah berbicara, beberapa petugas penegak hukum melangkah maju tanpa memberi kesempatan kepada Victor untuk menjelaskan. Bagaimana mungkin sekolah seni bela diriku disegel? Victor sangat terkejut hingga dia hampir jatuh di lantai, dan berkata dengan cepat, kalian salah,
Sekolah bela diri memiliki investasi dari keluarga Bai, yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di kota Wasa. Seorang petugas penegak hukum mencibir dan berkata, "Kamu belum menemukan kejelasannya. Kamu memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak tersinggung, dan bahkan bagian atas kota kekaisaran khawatir. Apapun keluarga itu tidak berguna, kamu yang melakukannya sendiri." Victor seperti ditampar dan tertegun di tempat. Apa? Kejutan. Bagaimana mungkin hanya karena seorang Rocky? Hanya seorang Rocky, orang luar tanpa kekuasaan. Mengapa bisa membuat kejutan? Namun, Victor tidak habis berpikir. Dengan kualifikasinya, tidak ada kesempatan untuk menghubungi tingkat atas. "Aku tidak percaya." Victor berteriak, "Carikan aku seorang pengacara, aku ingin menelepon keluarga Bai." Tapi petugas penegak hukum mengabaikannya dan menyeretnya keluar. Berita penyitaan Akademi Seni Bela Diri Pure menyebar ke seluruh ibu kota dalam sehari. Dekan Victor dan seorang pendekar ditangkap di pengadilan. Setelah diinterogasi, mereka menjelaskan beberapa hal yang mengejutkan kota Wasa. Wabah ini sebenarnya disebarkan oleh perusahaan farmasi Titan. Berita ini langsung meledakkan seluruh kota Wasa. Perusahaan farmasi Titan yang semula membagikan obat gratis dengan kedok donasi ternyata menjadi dasarnya. Tiba-tiba, opini publik menimbulkan kemarahan orang banyak. Banyak pensiunan lansia secara spontan membentuk tim dan memegang spanduk untuk mengecam perusahaan farmasi Titan. Departemen terkait maju dan menyegel perusahaan farmasi Titan serta sekelompok pejabat tinggi untuk diinterogasi. Adapun salep intermiten dari perusahaan patungan itu akhirnya tidak bersalah dan terdaftar kembali. Setelah kejadian ini, perusahaan patungan telah membuktikan kekuatannya. Pesanan mengalir masuk seperti serpihan salju, dan perusahaan farmasi besar melempar ranting zaitun, berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan perusahaan patungan. Di kantor, Rocky telah mengemasi barang-barangnya dan memerintahkan Dini untuk mengeluarkan kotak karton itu dari perusahaan dan memasukkannya ke dalam mobil. Insiden kota Wasa telah usai, dan kini ia siap kembali ke kota Gopo. Tiket dipesan pada sore hari keesokan harinya. Nampaknya ia akan kembali sebelum istrinya datang ke kota Wasa untuk urusan bisnis. Rocky sangat senang membayangkan bertemu dengan istrinya. Begitu dia keluar dari perusahaan, Suri Jiang menyusulnya. Matanya menjadi rumit dan dia berhenti berbicara. Rocky meminta Dini untuk meletakkan kotak karton di belakang mobil dan tersenyum. "Mengapa terlihat akan menangis? Siapa yang akan menangis?" Suri Jiang menginjak kakinya dan menelan rasa asam di hidungnya. Dia juga tahu bahwa Rocky pada akhirnya akan kembali ke kota Gopo, tetapi ketika hari itu tiba, Suri Jiang merasa sedih. Rocky tersenyum dan berkata, "Aku kembali ke kota Gopo untuk mencari tempat yang cocok untuk membangun kembali pabrik farmasi dan basis penanaman obat Cina. Kamu bisa datang ke sini untuk urusan bisnis kapan saja." Dia kembali ke kota Gopo dan tidak pergi begitu saja. Namun kini setelah perusahaan patungan farmasi tersebut mendapat pesanan yang semakin banyak, lini produksi pabrik farmasi Babel tidak bisa mengimbangi. Ia berdiskusi dengan Hendrik dan berencana kembali ke kota Gopo untuk memperluas lini produksi lagi. Selain itu, Rocky juga berencana membuka basis tanam jamu di kota Gopo yang nantinya akan diproduksi dan dijual sendiri, guna menghindari ketidakrataan bahan jamu yang dibeli oleh pabrik farmasi. Perusahaan patungan farmasi kota Wasa masih memiliki Suri Jiang sebagai ketua dan Rudy sebagai manajer umum. Sebagai bawahannya, ia menangani urusan dan melaporkan tren perusahaan setiap saat.
Suri Jiang berkata dengan pelan, kamu sudah akan pergi, mari kita makan malam ini agar kamu berlatih. Rocky mengangguk dan setuju, tersenyum, jangan khawatir, aku akan kembali. Setelah Selvi kembali dari luar negeri, perusahaan farmasi Titan yang dia investasikan telah disita, dia juga sangat terdampak tapi dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Adik ipar masih merawat kakeknya di luar negeri, tidak kembali. Di sisi lain, dia juga diam-diam menyelidiki Giok. Demi menjaga keamanan istri dan keluarganya, Rocky berniat untuk sementara menghindari ketertinggalan dan menunggu sampai hari ketika adik iparnya kembali. Pada jamuan latihan di malam hari, semua eksekutif perusahaan datang. Krishna dan Hendrik juga bergegas kembali dari lapangan untuk berlatih untuk Rocky. Dengan suasana hati campur aduk, Rocky kembali ke villa setelah pesta. Keesokan harinya, dia naik pesawat kembali ke kota Gopo. Keluarga Jiang dan putranya mengantarnya ke bandara, tetapi Suri Jiang dengan enggan pergi. Rocky memasuki pesawat dan tidak bisa menolak untuk menoleh dan melirik kota-kota Wasa yang luas. Kota Wasa yang indah masih bergelombang. Di bawah penampilannya yang tenang, banyak terumbu karang yang tersembunyi. Selvi terluka parah, bersembunyi untuk memulihkan diri. Marson berada di luar negeri dan diam-diam terlibat dalam masalah, dan keluarga Jiang juga menderita masalah internal dan eksternal. Nyonya besar Jiang masih melindungi Junandus. Setelah Akademi Seni Bela Diri Pure direbut, keluarga Bai yang low profile juga mulai bertindak. Diam-diam menyelidiki latar belakangnya. Rocky menoleh dan melangkah ke pesawat. Kota Wasa, dia akan kembali lagi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.